Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini yang harusnya kita Zoom, Ibu mohon maaf sebelumnya karena harus Ibu cancel karena mendadak Ibu sakit. Jadi nggak bisa untuk ngajar deh. Makanya kalian juga jaga kesehatan ya, diperhatikan makanan yang kalian makan dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas masih tentang aritmatika sosial. Oke. Tetapi yang akan kita bahas itu adalah mengenai bank dan koperasi. Oke, bentar. Bank dan koperasi, kalau bahas tentang bank pasti nggak akan jauh-jauh dari uang. Uangnya itu kalau nggak ditabung, bisa juga kita minjem ke bank gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, ini ada yang mau Ibu ralat. Adalah soal yang waktu itu yang ditanya tentang harga beli. Ada kesalahan hitung ya kemarin ya. Soalnya seperti ini, Anindita menjual sebuah boneka panda kepada Gatot. Anindita menjual sebuah boneka kepada Gatot dengan harga 216.000. Ternyata Anindita memperoleh keuntungannya 20%. Berapa ya harga boneka yang dibeli sama Anindita? Jadi Anindita itu belinya harganya berapa? Oke. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui Anindita menjual, berarti harga jual bonekanya itu dengan harga 216.000 dan ternyata dia untung dalam persennya adalah 20%. Gitu. Yang ditanya adalah harga beli. Nah, untuk soal seperti ini, kemarin Ibu terbalik ya. Jadi, 20% itu kalau untung berarti presentasi keuntungannya adalah 100% ditambah 20, yaitu 120%. Maka untuk mendapat harga beli, rumusnya adalah 100 per 120 kita kalikan dengan harga jual. Bisa kita coret. Kita hitung ya, 21.600 bagi 12 kemudian dikali 100, hasilnya adalah 180.000. Kesimpulannya, Anindita berarti membeli boneka tersebut dengan harga 180.000, kemudian dia jual dengan harga 216.000, maka dia dapat keuntungannya adalah 20%. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang koperasi dan bank. Nanti kita akan juga bahas tentang suku bunga dan pajak, ya. Suku bunga itu adalah biaya yang dibayarkan atau bisa diterima oleh nasabah. Kalau kita menabung itu kita disebutnya nasabah ya. Saat kita menabung atau meminjam uang di suatu bank atau koperasi. Kemudian, pajak pembelian barang adalah biaya yang kita bayarkan dalam setiap kita membeli barang di suatu toko. Atau bisa juga waktu kita makan di restoran, kita bayar servis dan taksnya itu sebesar 15%. Pajak dalam perbankan adalah pajak dari bunga tabungan yang kita bayarkan ketika kita menerima bunga dari tabungan atau deposito. Jadi semakin besar uang kita saat menabung atau meminjam, maka semakin besar juga bunga dan pajak yang akan kita peroleh atau yang harus kita bayarkan. Ibu kasih contoh-contoh soal di sini. Putri meraih juara 1 dalam lomba, kemudian dia berhak menerima hadiah sebesar 5 juta. Dipotong pajak hadiah sebesar 15%. Maka berapa banyak uang yang diterima Putri? Pajak. Oke, dia dapat 5 juta dan dia harus dipotong pajak 15%. Jadi sudah pasti akan berkurang nih hadiahnya. Berkurang berapa ya? Yuk kita cari dulu. Kita tulis dulu yang diketahui. Awalnya hadiah sebelum pajak adalah 5 juta. Kemudian pajaknya
adalah 15%. Kita cari dulu nih berapa persen ya pajak yang harus dibayar. Berarti 15/100 dikali 5 juta. Coret, coret. Hasilnya adalah 750.000. Berarti hadiah setelah pajak adalah 5 juta dikurang 750.000 sama dengan 4.250.000. Berarti hadiah yang didapat oleh Putri adalah 4.250.000 rupiah. Gitu ya. Oke. Contoh yang kedua. Yuni menabung di BCA sebesar 12 juta. Jika tingkat suku bunganya 12% per tahun, maka berapakah tabungan Yuni setelah 8 bulan? Diketahui dulu. Tabungan awal atau T1-nya, Yuni nabung 12 juta ya. Kemudian di bank tersebut, bunganya adalah 12% per tahun. Yuni nabungnya selama 8 bulan. Pertanyaannya, berapa tabungan Yuni setelah 8 bulan gitu kan? Nah, dari soalnya kita tahu kalau bank tersebut memberikan bunganya 12% per tahun. Sekarang kamu cari dulu, kalau 12% per tahun berarti 1 bulannya berapa? Jadi 12% dibagi 12. Kenapa? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, sama dengan 1%. Jadi, setiap 1 bulan, bunganya adalah 1%. Berarti kalau Yuni nabungnya 8 bulan, bunganya adalah 8 dikali 1%, yaitu 8%. Kita cari dulu nih 8% dari 12 juta, berarti 8/100 dikali 12 juta. Coret, coret. Ya, kita hitung sekarang 120.000 dikali 8. Sama dengan 960.000. Kalau dapat, berarti kita tahu Yuni sekarang tabungannya adalah 12 juta, ini tabungan awalnya ya, ditambah bunga dari banknya, yaitu sama dengan 12.960.000. Gitu. Oke, contoh soal yang ketiga. Gatot meminjam uang di Bank Mandiri sebesar 5 juta. Jika tingkat suku bunga pinjamannya 18% per tahun, maka berapa jumlah pinjaman yang harus dikembalikan Gatot untuk jangka waktu 15 bulan? Ini sama aja kayak yang tadi ya. Tapi kalau ini sekarang minjem, bukan nabung. Jadi diketahui pinjaman awal, dia pertama kali minjem itu 5 juta. Dengan bunga pinjamannya adalah 18% per tahun. Lama meminjamnya 15 bulan. Yang ditanya, berapa total pinjaman yang harus dibayarkan? Nah, sama kayak tadi, kalau 18% per tahun, berarti kita cari dulu berapa, kalau 1 bulan berapa persen. Berarti 18/12, gini ya. Ini kita sederhanain aja. Sama-sama bisa dibagi 6, yaitu 3/2. Jadi 1 bulan 3/2% per bulan. Kalau dia minjemnya selama 15 bulan, berarti bunganya adalah 15 dikali 3/2%, yaitu sama dengan, berarti di sini 15 kali 3 bagi 2 ya, 22,5%. Oke, sekarang kita cari dulu berapa 22,5% dari 5 juta.
Berarti 22,5/100 kali 5 juta. Sama dengan 1.125.000. Berarti total pinjamannya yang harus dia bayarkan adalah 5 juta ditambah 1.125.000. Sama dengan, terus dulu nih, Rp6.125.000 gitu. Jadi anak-anak, memang kalau kita minjem di bank, jumlah yang harus kita bayarkan itu akan lebih besar dari awal kita minjem. Jadi kita minjemnya 5 juta nih, tapi kita bayarnya 6.125.000. Tetapi keuntungannya adalah kita bisa membayarnya dengan menyicil setiap bulannya. Gitu. Kasus keempat. Citra membeli boneka di sebuah toko dengan harga 650.000. Jika pajak barang yang dibeli sebesar 10%, maka berapa yang harus dibayar Citra? Oke. Berarti yang diketahui harga barang sebelum pajak adalah 650.000. Pajaknya 10%. Berarti berapa harga barang setelah pajak? Harga barang setelah pajak. Kita cari dulu 10% dari 650.000 ya. Jadi 10/100 dikali 650.000 sama dengan 65.000. Nah, kita coret ya. Berarti harga barang setelah pajak adalah 650.000 ditambah 65.000. Sama dengan 715.000 rupiah. Gitu. Contoh soal kelima, koperasi Dulidu. Pak Joko mendapat pinjaman uang dari koperasi sebesar 8 juta dengan bunga 12% per tahun. Maka berapakah besar angsuran yang harus dibayar Pak Joko setiap bulan selama 2 tahun? Oke, dari soal ini, berarti ini pinjaman awalnya ya. Pertama kali minjam atau pinjaman awalnya. Terus bunga dari koperasinya itu 12% per tahun. Nah, Pak Joko ini meminjam selama 2 tahun. Pertanyaannya, tapi cicilan tiap bulannya, ya. Pak Joko harus nyicilnya itu setiap bulan berapa harus bayar ke koperasi tersebut. Sekarang kita jawab. Pinjaman awalnya adalah 8 juta. Kemudian dengan bunganya adalah 12% per tahun. Dan lama meminjamnya adalah 2 tahun. Yang ditanya angsuran tiap bulan. Oke. Kalau 12% per tahun, berarti kalau 1 bulan adalah 1%, kan? Nah, berarti selama 2 tahun itu kan sama aja dengan 24 bulan ya. Oh, ini mah sebenarnya harusnya langsung aja kali ya. Berarti selama 24 bulan ini kali 1, yaitu 24%.
Sekarang kita hitung dulu total pinjaman yang harus dibayar sama Pak Gatot. Berarti 24/100 dikali 8 juta. Coret, sama dengan 24 dikali 80.000, 1.920.000. Berarti total pinjaman atau pinjaman setelah bunga yang harus Pak Gatot bayar adalah 8 juta ditambah 1.920.000 sama dengan 9.920.000. Tapi yang ditanya adalah angsuran tiap bulan selama 2 tahun atau 24 bulan. Sehingga setiap bulannya Pak Gatot harus membayar 9.920.000 dibagi 24 sama dengan 413.333,33. Atau ini bisa kita buletin jadi 414.000. Gitu ya. Jadi setiap bulan Pak Gatot harus bayar ke koperasinya segini nih. Atau kalau misalkan emang dibuletin jadinya 414.000. Selama berapa lama? Selama 24 bulan atau selama 2 tahun. Baru utangnya Pak Gatot di koperasi tersebut lunas. Gitu ya anak-anak. Oke, Ibu rasa 5 soal tersebut sudah mewakili dari pembelajaran tentang bank dan koperasi. Jadi ada kasus kalau menabung, kalau meminjam, kalau beli barang yang ada pajaknya, dan sebagainya. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan WA Ibu secara pribadi, nanti akan Ibu jawab. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.